Halo Sobat VSID, kali ini kita jumpa lagi dan kita akan bicara tentang AI dan bagaimana kita membuat produktif dengan AI. Dan kali ini kita berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita menggunakan GitHub Copilot ataupun GitHub Copilot Chat, saat ini kita akan berkenalan dengan Amazon Q di Visual Studio Code. Kita akan lihat ya bagaimana kemampuan Amazon Q, sekedar preview saja, nanti kita akan detailnya, akan ada workshop khusus atau bahkan tutorial khusus tentang Amazon Q. Mari kita mulai. Mengaktifkan Amazon Q bukanlah perkara yang sulit, kita cukup balik lagi ke extension dan kita bisa men-search Amazon Q, kemudian kita menginstal. Dulunya Amazon Q masuk ke AWS Toolkit, tetapi saat ini dipisahkan agar lebih fokus lagi. Setelah itu teman-teman bisa login di sini, di bagian sini, kemudian login untuk menggunakan akun teman-teman. Akun yang dibutuhkan adalah AWS Builder ID, itu yang bisa teman-teman buat secara free. Dan setelah teman-teman sudah bisa membuat secara free, teman-teman bisa login dan kemudian teman-teman bisa langsung menggunakannya. Nanti teman-teman akan punya satu side panel sendiri Amazon Q di sini dan teman-teman akan bisa meng-create sebuah new tab di sana. Dan new tab ini tidak lain tidak bukan adalah mirip seperti GitHub Copilot Chat ya. Dan teman-teman bisa bertanya apa saja, bukan hanya AWS Toolkit tetapi hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan. Di sini saya mencoba untuk meminta bagaimana meng-create Java project di Visual Studio Code. Teman-teman bisa melihat dia memberikan langkah demi langkah yang tidak hanya untuk AWS tetapi juga untuk Java. Teman-teman bisa melihat create Java project, kemudian lihat source code, klik Hello World Java dan sebagainya. Di sini saya menguji dua. Yang pertama itu menggunakan Amazon Q. Ini hasilnya dengan Amazon Q ya. Dan yang kedua dengan Copilot. Teman-teman bisa melihat bedanya. Begitu kita meminta create function, yang dilakukan oleh Amazon Q adalah dia sebuah buat fungsi, kemudian dia panggil fungsinya. Ya. Tapi begitu saya minta atau saya minta Copilot untuk membuat sebuah fungsi, maka dia akan meng-create seperti ini. Menurut kalian better mana? Ya. Saya pribadi merasakan kalau Amazon Q lebih rapih ya, karena dia create function gitu ya. Oke. Sementara kalau Copilot yang dia lakukan, dia langsung buat sampel dan melakukan kode penulisannya. Jadi kalau efisien, saya ngerasa Copilot lebih efisien. Tapi balik lagi teman-teman, keduanya ini bisa fulfill your need. Tapi sebagai catatan, kalau teman-teman lihat, dia nggak peduli kode-kode di atasnya. Baik Copilot Amazon Q, dia nggak peduli kode yang di atasnya. Contohnya di sini sudah ada static void main, dia akan create static void main. Ya. Dan kalau kita coba buat di sini ya, Copilot gitu ya, create average value function. Nah, begitu dia buat di sini, dia membuat dengan pendekatan yang benar dan kodenya mirip sama dengan ini ya. Nah, ini ya. Cuma dia bentuknya function. Ya, jadi kalau boleh dibilang kedua fungsinya sama sih. Saya pribadi meminta teman-teman milih salah satu aja. Kalau teman-teman memang pengguna AWS, ya lebih baik pakai Amazon Q. Mungkin dia memiliki language model yang cocok untuk AWS. Tapi lagi-lagi mungkin ya. Tapi kalau teman-teman develop baseline-nya Azure ataupun nggak ada di lingkungan AWS, mungkin lebih prefer pakai GitHub Copilot Chat ya. Tapi balik lagi itu personal banget dan ini cuma preview. Kita akan bahas lebih dalam di sesi selanjutnya untuk membuat sebuah real project, entah itu di Java ataupun di C#. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.